Sampai subuh salara, berjumpa kembali bersama saya Rahmat, host di Laskar Keadilan Podcast. Kali ini kita akan membahas tema tentang penguatan jati diri kader. Nah, telah hadir di studio kita narasumber yang akan bincang-bincang bersama kita. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang biografi dari narasumber tersebut. Beliau pernah bekerja sebagai pendamping lokal desa atau PLD, pernah juga menjadi majelis pembimbing gugus depan di salah satu sekolah, kemudian pernah juga menjadi panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Langsung saja kita undang narasumber kita tersebut, Abang Ayun SPD selaku Panglima Koordinator Zona 3 Laskar Keadilan. Bang Panglima Zona, selamat datang di studio kami. Terima kasih banyak Bang. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bang, saya itu ingin tahu tentang di zonanya Abang, zona 3, sudah berapa kali pengkaderan di zona 3 itu Bang? Ya, kami cerita dulu dari awal. Memang zona 3 ini terdiri dari 5 kecamatan. Mulai dari Kecamatan Toribu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Sidoan, dan Kecamatan Tinombo. Alhamdulillah, pengkaderan Laskar Keadilan ini di tahun 2020 kita laksanakan sebanyak 9 kali. 9 kali. Di tahun 2021 kita lanjutkan lagi menjadi 12 kali, sehingga 2 tahun Laskar Keadilan di zona 3 itu sudah 21 kali pengkaderan. Oh iya, seperti itu. Nah, di tahun 2022 ini kita lanjutkan lagi pengkaderan ini. Kita sudah mulai bagi, kita buat jadwal di setiap kecamatan itu sebanyak 6 kali. Itu wajibnya. Nanti kalaupun pengurus-pengurus PAC-nya menambah menjadi 7-8 silakan. Yang pasti harus punya target 6 kali. Sehingga di tahun 2022 ini pengkaderan Laskar Keadilan di zona 3 itu mencapai 30 kali. Jadi melonjak dia dari 21 yang 2 tahun, kita pengkaderan lagi di tahun 2022 itu 30 kali. Sehingganya nanti jumlah totalnya 51 kali kita pengkaderan selama 3 tahun. Iya, dengan pengkaderan yang sejumlah 21 kali yang telah terlaksana, kemudian direncanakan 30 kali pengkaderan atau 31. Dengan total jumlah pengkaderan semacam itu kan tentunya jumlah peserta juga atau kader itu kan semakin banyak Bang, atau jumlah anggotanya semakin banyak. Nah, untuk mempertahankan militansi kader itu sendiri seperti apa Bang? Ya, jadi seperti ini dia. Kader ini memang sudah begitu banyak. Kadang kita juga sudah sampai tidak tahu yang mana ini kader. Saking banyaknya. Jadi memang luar biasa ini Laskar Keadilan melakukan pengkaderan ini. Maka ada trik-trik yang kami lakukan selaku pengurus-pengurus yang ada di zona 3 ini. Boleh dijelaskan trik-trik itu seperti apa Bang? Kami coba di zona itu membuat suatu gebrakan yang baru supaya kader-kader militansi nantinya. Harapannya begini, kita buat sebuah kegiatan-kegiatan yang akan menumbuh kembangkan rasa militansi kader ini. Dan memang berat Bang, kalau persoalan untuk menjadikan seseorang itu militansi dalam sebuah organisasi memang berat. Namun hal itu bisa kami buktikan bahwa memang kader-kader Laskar Keadilan yang ada di zona 3 itu sudah militan. Yang kami lihat sendiri kemarin itu waktu kita melaksanakan Harla yang kedua itu tempatnya di zona 3. Alhamdulillah itu luar biasa partisipasi dan kunjungan serta keinginan kader-kader Laskar Keadilan yang mau berpartisipasi. Jadi kalau saya melihat kader Laskar Keadilan yang ada di zona 3 itu memang 99% itu militan. Dan memang tidak gampang untuk menjadikan militan itu. Memang kita dulu benar-benar melakukan silaturahim, ketemu kader, kita diskusi apa masalah-masalah kita bicarakan bersama-sama. Sehingga ini juga menarik simpati bahwa memang mereka ini merasa dipedulikan. Sehingga kader-kader yang tadinya tidak aktif bisa kembali betul-betul aktif seperti itu. Dan memang partisipasi mereka ini luar biasa kader Laskar. Makanya ini pengkaderan ada yang di tiap kecamatan itu menginginkan sampai lebih dari 6 kali. Padahal kita di zona hanya mentargetkan 6 kali. Ada tawaran, kita maunya 7 kali, 8 kali. Maka saya bilang, silakan saya laksanakan. Nah itu
salah satu bukti bahwa memang kader-kader ini militan. Kira seperti itu dia. Nah, Abang Panglima Zona katanya Abang sampaikan tadi bahwa ada sebagian kader itu yang sempat tidak aktif. Nah, boleh dijelaskan Bang, kenapa sampai tidak aktif? Padahal kan kadernya ini cukup banyak, Bang. Iya. Sebelum saya jawab, saya boleh ngopi dulu. Oh, iya. Silakan kopi. Ini kopi khas Laskar Keadilan. Oh iya. Saya kalau minum kopi ini kayaknya bisa 1 hari 1 malam tidak tidur ini. Rasanya luar biasa. Ya, gampang. Ya, jadi seperti ini. Memang yang saya sampaikan di awal tadi bahwa 99% itu kader aktif. Yang 1% ini bukan sebenarnya dia tidak aktif. Iya. Cuman karena ada yang masih melanjutkan studi. Kemarin kita kader dia masih kelas 3 SMA. Setelah itu dia melanjutkan studinya ke Palu. Kemudian ada juga kader-kadernya kita ini yang sudah kerja, mendaftar, punya pekerjaan di luar dari Parigi Motong, sehingga tidak terlalu aktif. Tapi mereka kasih izin, minta izin sama kita di zona. Izin komandan, kita mau pergi dulu sekian hari, sekian tahun. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Saya bilang silakan. Jadi saya sampaikan, yang penting jangan lupa kita adalah kader Laskar Keadilan. Siap komandan. Seperti itu jawaban-jawaban dari kader-kader yang ada di zona 3. Berarti bukan tidak aktif karena tidak mau aktif, tapi karena kesibukan. Bukan itu Bang ya. Dan memang kami kasih kelonggaran ini, tidak harus kita tekan kalian harus aktif, tidak seperti itu. Jadi kalau siapa yang punya kesempatan untuk beraktivitas atau berjuang bersama kita di Laskar Keadilan ini, ya silakan sama. Tapi kalau dia pada saat itu sibuk, silakan juga dengan urusannya masing-masing. Tapi ketika dia sudah tidak punya kesibukan, dia akan merasa terpanggil dengan sendirinya. Karena memang kita ini tanamkan bahwa Laskar Keadilan ini bukan hanya milik perseorangan, bukan hanya milik direktur, milik ketua zona, tapi ini adalah milik bersama. Jadi sudah kewajiban seorang kader itu untuk sama-sama membesarkan Laskar Keadilan itu. Berarti bisa dikatakan kader ini juga punya rasa memiliki Bang. Mungkin seperti itu ya. Dan memang itu yang kita tanamkan supaya nantinya mereka benar-benar militan. Karena kalau tidak seperti itu takutnya dia hanya sekedar ikut-ikutan. Cuma numpang nama saja sebagai kader. Saya sebagai kader, saya kader juga. Takutnya begitu kan? Iya, seperti itu. Makanya kita tanamkan kecintaannya itu terhadap Laskar Keadilan itu. Dengan persentase 99% keaktifan dari kader Laskar Keadilan, saya itu ingin tahu Bang, khususnya di zona 3, apa harapan Abang dengan keaktifan yang presentasinya sampai di 99%? Ya, jadi seperti ini. Harapan saya ini kepada kader-kader Laskar Keadilan yang ada di zona 3, memang banyak sekali harapan Bang. Kalau bicara harapan ini, yang pertama itu ya bagaimana kader-kader ini betul-betul yang pertama tadi militan. Kemudian kita kembangkan dia, bagaimana dia mampu minimal berdiri di depan. Makanya kita ketika pengkaderan itu jangan hanya orang bilang itu dia terus, sehingga kita buat rapat pertemuan siapa lagi yang belum pernah misalnya jadi MC, jadi moderator, jadi pemateri, kita tawarkan kepada mereka sehingga mereka punya mental itu siap untuk tampil di depan. Nah, karena memang begini, Laskar Keadilan ini dia berbicara tentang kader, ya kan? Nah, di Laskar Keadilan ini sudah mengambil peran bagaimana memberikan pendidikan yang non formal. Dan kalau kita bicara tentang pendidikan non formal, bukan hanya kepalanya yang diisi, tapi juga mentalnya. Banyak kader-kader itu memang pengetahuannya luar biasa, tapi ketika tampil di depan dia juga grogi. Maka yang itu kita latih dia supaya bisa berdiri dan terbiasa untuk tampil di depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga Bang seperti ini. Saya melihat di kader Laskar Keadilan ini dengan banyaknya kader ini, memang di Laskar Keadilan zona 3 ini dari usia kalangan muda, kalangan remaja saja dari 17 tahun itu sampai bahkan 70-an 80-an ada kita kadernya di Laskar Keadilan. Ada juga yang sudah kades seperti itu, ada juga yang sekdes, ada juga kaur, memang banyak. Nah, makanya kita melihatnya itu penuh dengan menarik dia punya militan, yang tadi dibilang militan itu dengan dia punya potensi, menggali potensi, memang
harus kita lihat, oh kalau yang ini di sini kekurangannya, sehingga kita membina mereka melalui diskusi tadi. Nah nanti Kemio harus tampil seperti ini, jadi moderator itu seperti ini, jadi pemateri itu seperti ini. Jadi kita memang betul-betul sudah mendidik bagaimana mereka bisa tampil. Nah kemudian kalau bicara kalangan usia, memang di zona 3 itu, dan usia ini juga mempengaruhi dengan keinginan. Contoh, beberapa hari yang lalu di Kecamatan Toribulu maksud saya, di Toribulu itu ketua PAC-nya itu kader-kadernya menginginkan ada suatu kegiatan yang mana ini akan membiasakan mereka bermasyarakat, sosial. Nah, dibuatlah kemarin itu keinginannya mereka mengadakan sebuah pertandingan yang memperebutkan piala PAC Kecamatan Toribulu. Ini pertandingan sepak bola mini. Dan mereka ingin seperti itu. Saya bilang silakan laksanakan itu. Itu juga tujuannya untuk membiasakan kader untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pengkaderan. Kemudian bicara tentang harapan-harapan memang sangat banyak. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian besar pula harapan kami ini bagaimana kader ini menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Artinya apa? Dia betul-betul memberikan manfaat di lingkungan sekitar seperti itu. Makanya kita tanamkan mereka ini pemahaman-pemahaman yang baik. Di antaranya bagaimana supaya mereka bisa menjauhi yang namanya narkoba, obat-obat terlarang, supaya tidak tersentuh itu. Nah, yang kedua juga kita menekankan, menyampaikan kepada kader, jangan sampai selain obat-obatan itu, jangan juga nanti ketika ada yang jadi kades, ada yang jadi pemerintah, ada yang jadi pejabat di negeri ini bermental-mental uang. Yang kalau itu mental itu ada, itu akan menghasilkan korupsi. Makanya kita sampaikan ke kader, kalau kalian jadi orang sukses, jadi pemimpin atau jadi apa di negeri ini, pejabat, jangan sampai ada keinginan untuk korupsi seperti itu. Kemudian juga dengan maraknya ini pemahaman-pemahaman yang radikal, kita mengharapkan kader ini berpikirnya itu yang rasional. Jangan sampai terpapar dengan paham-paham radikal yang merasa paling benar, kan seperti itu. Makanya kita ajak mereka diskusi agar tidak tersentuh ke hal-hal yang radikal seperti itu. Makanya di Laskar Keadilan ini kadernya kita tanamkan punya komitmen konsisten dan terus berkarya. Seperti itu dia. Sebenarnya penjabaran dari para kata yang sering diserukan itu diantaranya komitmen, konsisten, dan berkarya itu apa Bang sebenarnya? Jadi seperti ini. Kita kan biasa serukan seperti itu, konsisten, komitmen, berkarya. Nah, kita bicara tentang konsisten dan komitmen ini adalah bagaimana kita menyampaikan ke kader-kader bahwa kita ini memiliki ideologi. Ideologi yang memang sudah final. Nah, sehingga kader-kader ini benar-benar mencintai negeri. Kan itu bicara komitmen, konsisten bahwa memang kita mencintai NKRI ini. Makanya ada persoalan ideologi di situ. Bicara tentang 4 pilar kebangsaan, itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar dan NKRI, dan itu sudah final. Makanya kita konsisten untuk sama-sama menjaga ideologi negara ini yang sudah memang ditetapkan dari para pejuang negeri ini kan. Kemudian dari konsisten komitmen ini kita punya berkarya. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk bangsa dan negeri ini? Masa kita hanya tinggal diam? Nah, bagaimana kita menggali keinginan dan jiwa-jiwa patriot, jiwa-jiwa kesatria yang ada di dalam kader ini kita kembangkan melalui karya. Karyanya apa? Kan kita tidak mungkin lagi berperang. Ya, kita bicara perangnya ini perang ideologi, perang pemikiran untuk hal-hal yang baik untuk negeri ini. Makanya kader ini kita kasih militan di pengkaderan seperti itu. Jadi karyanya apa? Karya kita itu ya itu mengkader orang, merubah cara berpikir orang. Kalau cara berpikirnya mungkin agak keliru di pandangan kita karena mungkin dia tidak mencintai negeri, tidak setuju dengan ideologi kita tanamkan. Itu sudah seperti itu karena itu sudah menjadi dasar negara kita, ideologi tadi itu. Nah, kemudian
kita angkat yel-yelnya. Makanya kita di Laskar Keadilan ada yel-yelnya itu NKRI harga mati. Nah, itu NKRI sudah harga mati bagi kader Laskar Keadilan. Bukan kaleng-kaleng lagi itu NKRI, sudah harga mati dia. Yang berikutnya Pancasila. Pancasila ini kita dorong tetap jaya dia selama-lamanya, selama Indonesia ini ada. Kan kita jaga itu Pancasila. Kemudian ada yel-yel merah putih pusakaku. Artinya apa? Merah putih ini tidak bisa lagi tergantikan dengan bendera yang lain. Karena dia memang merah putih ini adalah bendera yang sudah dicetuskan para pejuang itu bahwa ini adalah bendera lambang bendera negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka merah putih itu sudah kita anggap sebagai pusaka yang diberikan oleh para pejuang negeri ini kepada kita, yang memang kita harus jaga itu. Karena memang kan kita tahu sendiri bahwa merah putih, kalau biasa dibilang merah adalah darah, putih adalah tulang. Nah itu memang sudah kita komitmen itu. Makanya itu ada konsisten komitmen di situ dia. Kemudian kita bicara tentang Indonesia tanah airku. Makanya kita di kader Laskar Keadilan itu bagaimana memang betul-betul bahwa Indonesia ini tanah air kita. Kalau bicara kita, berarti ini sudah kewajiban kita untuk menjaga. Kenapa kita harus menjaga NKRI? Kita tanamkan di kader bahwa kita ini lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, makan di Indonesia, cari nafkah di Indonesia. Nah, apa salahnya kalau kita mencintai negeri ini? Kan seperti itu. Makanya benar-benar kita tanamkan, jangan sampai ada yang kader yang benar-benar tidak mencintai negeri ini. Kita tanamkan bahwa ideologi kita itu 4 pilar kebangsaan itu kita jaga. Seperti itu dia. Abang Panglima Zona, ada tidak pesan-pesan untuk para kader khususnya di zona 3? Ya, ada sedikit pesan-pesan untuk kader Laskar Keadilan. Mari abang-abang dan kakak-kakak, kita tetap sukseskan pengkaderan Laskar Keadilan di zona 3 tahun 2022 ini. Tetap semangat, optimis, Indonesia maju. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Asik, luar biasa. Terima kasih banyak Abang Panglima Zona sudah hadir di studio kami. Sukses selalu. Siap, Komandan. Itulah bincang-bincang kita bersama Panglima Koordinator Zona 3, Abang Ayun SPD. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2021, pengkaderan Laskar Keadilan di Zona 3 telah dilaksanakan sebanyak 21 kali pengkaderan. Dan ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 30 kali pengkaderan. Jadi total selama 3 tahun, Laskar Keadilan di Zona 3 melaksanakan pengkaderan sebanyak 51 kali pengkaderan. Kemudian beliau juga mengatakan untuk selalu meneguhkan rasa kemilitansian kader untuk tidak sampai terjerumus pada 3 hal. Yang pertama yaitu terorisme, kemudian korupsi, dan narkoba. Secara tegas menyampaikan untuk selalu berpedoman pada 3 hal, yaitu komitmen, konsisten, dan berkarya. Optimis Indonesia maju. Oke, sampai subuh salara. Sampai bertemu di Laskar Keadilan Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.